Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dia Hari Suryaningrum. Yang kali ini saya akan memaparkan atau membuat tutorial tentang bagaimana membuat grup atau kelompok tugas kalau di kelas dibagi kelompok-kelompok untuk tugas kelompok. Nah, yang saya gunakan adalah menggunakan e-learning yang ada di UPN Veteran Jawa Timur, di mana e-learningnya ini dengan platform atau berbasis LMS, Learning Management System, yaitu dengan Moodle. Ya. Jadi pertama-tama kita masuk dulu seperti biasa, login pada e-learning ilmu.upnjatim.ac.id, lalu kita klik pengguna lain untuk kita masuk. Setelah itu di loginkan. Nah, setelah login kita pilih kelas mana yang akan kita buat grupnya. Sebagai contoh, misalkan di sini saya ada kelas mulai dari akuntansi manajerial dan seterusnya. Nah, misalkan kelas akuntansi manajerial ini kita buka dulu, kemudian kita klik, lalu kita nyalakan pengeditan. Nah, nanti kalau sudah nyala berarti tombolnya berubah jadi matikan pengeditan ya. Nah, setelah itu kita ingin membuat grup ya. Jadi mahasiswa dipersilahkan untuk mendaftar lebih dahulu ke dalam mata kuliahnya. Nah, kalau mereka sudah mendaftar, baru kita bisa merubah grupnya. Caranya adalah dengan masuk ke ini, administrasi mata kuliah, yaitu tentang pengguna. Ya, jadi kita klik pengguna. Nah, nanti di sini ada grup ya. Kita klik saja grupnya. Nah, lalu akan masuk ke di sini, akuntansi manajerial group. Dia ada kolom grup dan ada kolom anggota dari. Ya. Nah, kalau ingin membuat grup, ada dua cara di sini. Membuat grup yang satu-satu atau yang secara otomatis. Nah, kalau yang secara satu-satu itu biasanya mahasiswa memilih sudah di kelas, sudah memilih grup mereka, masuk grup mana saja. Nah, karena adanya kuliah yang semester depan ini adalah semester gasal 2020-2021 itu dilakukan secara online, maka kemungkinan besar mahasiswa kesulitan untuk membuat grupnya ya, atau berunding untuk membuat grup, atau kita harus menyempatkan waktu untuk membuat grup supaya mahasiswanya bisa memilih grupnya sendiri-sendiri. Tapi cara paling gampang, jadi kalau membuat grup ini langsung saja membuat grup. Nah, penamaan grupnya apa? Misalkan ini grup, tadi kan mata kuliahnya akuntansi manajerial ya, jadi bisa saja dibuat jadi grup AM1 misalkan. Jadi akuntansi manajerial grup 1. Grup ID bisa ditinggalkan. Nah, kemudian gunakan kata sandi. Nah, kata sandi ini kita gunakan kalau untuk supaya mahasiswa yang menggunakan kata sandi ini akan masuk ke dalam grup AM1. Caranya adalah dengan klik ini. Misalkan ini adalah admin 1. Admin untuk melihat kita admin 1 ya. Nah, ini mungkin ini bisa pakai untuk melihat. Nah, ini dia. Admin 1. Berarti ini adalah grup A. Mungkin ini harus dirubah ya, A-nya kecil, M-nya yang besar. Jadi admin 1.
kemudian ini kita simpan. Jadi kalau kita ingin membuat grup, ini grupnya sudah AM1, anggotanya masih kosong ya. Kemudian kalau kita mau membuat satu kelas itu ada grupnya ada 3 misalkan, atau ada 5 atau ada 6, ya tetap satu-satu seperti itu, membuat grup. Kemudian kita tuliskan tadi adalah AM2 ya. Kemudian ini kosongkan saja, kata kuncinya kita buat yang nggak terlalu beda, yaitu main 2. Bisa kita lihat main 2 ya kan. Kemudian simpan perubahan. Lalu kita buat lagi grup, misalkan saja sampai 3. Jadi seperti ini seterusnya. Kalau grupnya ada 10, ya dilakukan seperti ini. AM3. Ini kita kasih kata kuncinya dengan mengeklik pensilnya ya. AM3. Kita lihat apakah sama. AM3 kita simpan. Nah, mahasiswa akan diberikan kata kunci untuk mereka masing-masing masuk sendiri ke dalam grupnya. Ya, itu kalau kita menggunakan cara yaitu dengan membuat grup 1/1. Jadi kalau ini mau kita tambahkan pengguna, nah ini dia. Sebentar ya. Jadi kalau kita mau masuk AM1, siapa saja nanti isinya. Kalau misalnya sudah membuat grup, kita udah tahu bahwa nanti inilah ada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 5 orang ya anggota grup. Masukkan saja di sini, terus kemudian kita klik yang awal, kemudian klik shift sampai 5 orang. Misalkan satu kelas 42 tuh dibagi 8 grup ya, 8 kali 5 masih 40, jadi ada yang 6. Kita tambahkan saja di sini. Maka grup untuk AM1 sudah ada 5 orang ya. Kembali ke grup kalau sudah. Nah, sekarang ini sudah ada isi 5 orang. Nah, untuk AM2 begitu juga. Kita tambahkan anggotanya siapa saja. Nih 5 orang lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini sudah grup 1 ya. Ini sudah, berarti tinggal ini. Ini kan sudah ada. Sudah dipilih di grup 1, jadi kita pilih yang belum. 5 orang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sampai Meita. Kita tambahkan. Seperti ini. Kita kembali lagi ke grup. Itu seterusnya, kalau ada sampai 10 grup atau 8 grup, lakukan yang sama ya. Kita tambahkan, kita lihat di sini. Kalau kita pilih yang ini kan sudah ada AM2. Jadi kita ambil yang ini yang belum ada. Meita ini sudah tadi, tinggal Jennifer. Nah, ini kita bagi menjadi 5. Ini kalau namanya sama, terus dihapus dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita tambahkan ke grup dan kembali ke grup. Kita lihat di sini sudah terbentuk 3 grup dengan anggota 5 masing-masing. Ini kebetulan double namanya. Ini harus dihapus salah satunya. Mahasiswa yang diminta menghapus. Nah, bagaimana caranya kalau kita mahasiswa sudah memilih ya. Saya grup 1, saya grup 2 dan seterusnya. Atau kalau kita ingin membuatnya secara otomatis, ini kita hapus dulu. Caranya hapus mudah sekali, kita blok saja, kemudian hapus grup. Dengan demikian, Anda yakin akan menghapus? Ya, yakin. Oke, jadi sekarang grupnya kosong lagi. Nah, caranya untuk membuat grup otomatis pakai cara ini, buat grup secara otomatis. Otomatis kita pilihnya apa, grupnya grup apa, kemudian kita kasih nama ya, AM group lah ya,
AM grup A. Nanti ini diisi dengan 1, 2, 3 otomatis. Dihitung berdasarkan apa? Anggota per grup atau jumlah grup. Paling gampang tuh jumlah grup, karena kalau kita kasih tugas dalam satu semester misalkan, tugas kita itu dikerjakan oleh 7 grup, maka kita buatnya 7. Kalau dibuat oleh 6 grup, kita buat 6 saja, 6 grup ya. Kita ambil secara acak karena ini supaya adil merata. Acak saja pengelompokannya, langsung kita ajukan. Nah, kita lihat di sini. Ternyata dengan dibagi 6 grup, itu grup A, AM grup A sudah ada mahasiswanya, AM grup B sudah ada mahasiswanya, dan seterusnya. Ini lebih gampang, tapi mahasiswa masuk dalam grup secara acak, jadi tidak bisa memilih sendiri grupnya grup yang mana. Seperti itu cara membuat grup pada e-learning dengan yaitu e-learning LMS, Learning Management System, yang berbasis Moodle. Mudah-mudahan sudah jelas. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan dalam komen di YouTube. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.